Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban bersama saya Yohana Margareta dan juga panelis kita yang luar biasa dan tak lupa bintang tamu kita Tasya, tepuk tangan dong. Oke, sebelum kita lanjutkan aku mau tahu Tasya, support system terbesarmu itu sekarang siapa sih? Sekarang pastinya suamiku number one. Suami. Persoalannya aku kan juga dengar cerita nih bahwa kamu itu juga mendapat gelar The Queen of LDR, long distance relationship. Bener banget. Dari pacaran sampai bahkan saat menikah itu masih LDR. Pokoknya dari support sistemnya terus gimana itu? Iya, pokoknya dari sampai sekarang nih udah sekitar 12 tahun ya kenal dan dekat dengan suami gitu dari dulu sebelum nikah. 9 tahunnya aku LDR-an. 9 tahun LDR-an. Iya, jadi Wow. emang lebih banyak porsi LDR-annya di relationship kita daripada bersamanya. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah for good di Selama Indonesia. LDR itu gimana? Jo lagi belajar. Trust gitu. Ini aku belajar, nggak apa-apa dong sekalian curhat. Kan menjaga kepercayaan satu sama lain tuh nggak mudah. Iya. Kok bisa betah 9 tahun loh? Memang kata orang sih kayaknya yang paling menantang dari LDR itu kayak trust gitu. Tapi aku rasa sih trust itu bukan tantangan pasangan LDR aja, tapi in every relationship pasti kayak salah satu tantangan terbesarnya adalah trust gitu. Jadi nggak cuman dihadapi sama pasangan LDR aja. Cuman disclaimer memang sebagai yang menjalani LDR is not for everyone gitu. Nggak semua orang cocok gitu kan di LDR. Nah kebetulan aku sama suami bisa menjalani hal tersebut karena mungkin pola komunikasi kita terbentuk dengan bagus. Aku juga jadi banyak belajar sih. Aku belajar bagaimana bisa mengartikulasikan feelings aku, perasaan aku, apa yang aku suka dan nggak suka. Kita bisa saling mengkomunikasikan kayak boundariesnya apa sih, terus kayak kita pengennya kayak gimana, apa yang aku nggak suka. In a manner yang nyampe gitu ke satu sama lain gitu. Berarti Randi suami kamu ini termasuk pria green flag nggak sih? Green flag banget. Buat aku sih green flag ya. Tepuk tangan, susah nyarinya. Se-green flag apa sih si Randi ini dan seperti apa sih sosok Randi, pengen ngobrol juga dong. Kita undang langsung Randi Bahtiar, suami Tasya. Halo Randi, apa kabar? Silahkan langsung duduk saja. Halo. So sweet. Yang pernah kasih suami. Enggak, dia biar berdiri kita kasih selamat gitu. Aduh, Randi, apa sih resepnya menjadi pria green flag yang bisa menaklukkan Tasya dan bisa awet LDR sampai 9 tahun? Mungkin yang penting jadilah diri sendiri gitu. Jadi nggak terkesan fake begitu kita ngobrol atau begitu kita ketemu, begitu kita berinteraksi. Jadi jadilah diri sendiri. Pas Sama ini ketemu tuh juga langsung suka Nah, gitu kalau ya? menurut aku juga karena kita berdua punya values yang sama sih. kalau Apa menurut aku values-nya? ya. Yang paling Kayak misalkan kita kalau aku tuh jarang yang kayak kode-kode gitu loh kalau mau sesuatu atau mau apa bilang gitu ke dia. Yang mana itu meminimalisir drama gitu kan, dan dia pun juga cukup peka gitu ke aku kalau misalkan ada sesuatu. Itu mungkin yang pertama, kayak value, kayak gimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang menurut kita nyaman dan gak nyaman. Oke. Terus ya pasti values iman gitu juga sama, terus juga sama-sama mau belajar lebih baik. Sama itu juga sih, sama-sama suka belajar gitu ya. Jadi dia seneng kalau ngelihat aku bisa thrive in my education. Aku juga seneng ngelihat dia bisa terus berjuang, thrive in his career, in his education. Oke, langsung aja deh Bang Hensat deh, dari tadi daripada ngeliatin aku terus, tanya aja Bang daripada ngeliatin aku. Ren, Yuk. kalau tiba-tiba ada yang telepon Tasya masuk partai politik ya, jadi calon anggota dewan, kira-kira dikasih apa enggak? Kan secara popularitas tinggi banget nih. Iya. Pastinya itu semua akan kita obrolin sih. Pasti dia nanya ke aku. Yang Karena gimana? itu udah kejadian. Oh iya. Terus nggak dikasih ya? Dikasih, cuman akunya sendiri yang kayaknya belum pede gitu. Akunya sih. Oh kenapa? Padahal angkanya gede ya? Nggak sampai ke tahap sebut Belum angka. sampai ke situ. Iya, cuman waktu itu kan election pertama tuh aku mulai di approach pas baru lulus kuliah tuh 2018. Aku lulus S2 dari US. Itu bahkan beberapa ketua partai bahkan yang telepon gitu. Terus aku kayak ngerasa
kok aku kayaknya belum banyak pengalaman dan keluarga tuh nggak ada yang dari politik. Apa yang Tasya suka dari Randy, Randy suka dari Tasya? Satu kata. Aku suka dia pinter dan bisa melakukan hal yang aku nggak bisa gitu. Kayak Contohnya? sesimpel ya dia tinggi kan, jadi kayak ngambil barang yang kayak Maling on the jambu top gitu maksudnya? shelf tuh dia bisa, aku nggak bisa. Saling gitu. melengkapi. Kalau Saling Randy, melengkapi. apa yang disuka dari Tasya? Pinter, bisa diajak diskusi, bisa diajak nanya pendapat, ya terutama yang serius-serius. Kang Maman silakan. Ada di Instagram ada yang menarik tuh kamu nulisnya. Ketika kamu mengabadikan banyak hal lalu kamu tulis momen penuh perjuangan akhirnya jadi kenangan yang bisa dipajang. Ada hari-hari penuh lelah, rasa ragu yang kadang datang, tapi semua terbayar dengan senyum bangga yang menghiasi. Lalu kamu menceritakan tentang mimpimu untuk anakmu dan untuk keluargamu. Apa mimpimu untuk anakmu dan keluargamu? Ya, aku pengen dia bisa memaksimalkan potensinya apapun itu. Sekarang dia lagi kepengen jadi engineer karena anak aku yang Arasha dia koleksi kipas. Mungkin ada yang udah tahu. Kipas angin. Karena dia terinspirasi sama papahnya, dia pengen jadi engineer dan papanya sangat memfasilitasi. Jadi, tapi di lain sisi dia juga suka nyanyi. Dia punya single, pokoknya intinya apapun itu jalan yang nanti dia pilih, semoga dia bisa memaksimalkan potensinya, bisa bahagia dengan apa yang dia pilih dan bisa terus berprestasi dan selalu jadi penyujuk hati Nah, kita berdua. yang dengan featuring dengan The Kiddos itu pilihan dia atau ibunya? Dia tuh selalu bilang ke aku kayak, aku juga sempat ngajarin ke dia kayak sedikit lah financial literacy gitu kayak mama dan papa tuh bekerja supaya di rumah kita selalu ada makanan, Ar bisa beli mainan, itu karena mama dan papa bekerja, nanti kita dapat uang sehingga kita bisa beli apa yang kita mau. Ya dia langsung bilang, aku juga mau bekerja supaya aku bisa tambah koleksi kipas gitu kan. Jadi dia sangat excited kalau aku ajak. Karena dia mungkin dia seneng banget yang pertama kalau disuruh ngevlog gitu yang kayak syuting, dia happy kalau disuruh syuting. Cuman kan dia belum tahu kayak misalkan nyanyi itu gimana sih. Ya untungnya aku berkecimpung di dunia tersebut dan bisa memberikan dia kesempatan gitu untuk nyobain gigs, untuk nyobain petualangan-petualangan baru lah di dunia musik, di dunia entertainment. Pak, lagunya Ate Mahmud yang jadi pilihan, yang kamu nyanyikan ketika umur 8 tahun. Salah satunya karena mau menyambut Hari Anak, terus dari umur 2 tahun Ar itu tuh udah hafal lagu itu, Aku Anak Indonesia. Sebelum lagu itu memang Arasha sama aku udah bikin beberapa single gitu. Ada lagu judulnya Apa Kabar, ada Aku Temanmu, Ayo Gosok Gigi, terus kita juga nyanyiin lagu soal transportasi umum. Nah, sebelumnya lagi dia juga pernah waktu umur 3 tahun cuman sedikit banget ikut-ikutan aku ketika aku dan beberapa mantan penyanyi cilik menyanyikan lagu Aku Bisa, yang mana itu lagu aku juga. Nah sekarang pengen juga nih dia nyanyiin, aku sih yang gak pengen kayak Ar nge-remake dong salah satu lagu aku gitu. Apa ya yang dia suka, salah satu itu Aku Anak Indonesia. Tadi kan Kang Maman bicara soal menanyakan mimpi untuk keluarga. Tapi ketika berproses mewujudkan mimpi itu kan di tengah-tengah Randy sempat sakit. Kanker getah bening ya Randy ya? Ya, Dan sekarang sudah sembuh total. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu proses sakitnya itu berapa lama dan seperti apa suasana saat itu stadium 2 ya? Itu gimana ceritanya Randy? Waktu itu batuk-batuk. Aku juga waktu itu lagi latihan maraton. Jadi aku kira batuk-batuk itu gara-gara aku kebanyakan latihan. Ternyata iya lama-lama nggak sembuh-sembuh, udah kayak sebulan dan itu masa konstan pandemi. terus ya, Masa pandemi, jadi kita kayak orang kan pas masa pandemi batuk dikit kayak parno banget Siap. gak sih? Jadi swab terus setiap swab juga hasilnya negatif COVID gitu kan. Jadi kenapa nih ke dokter THT sampai obat antibiotiknya habis masih batuk dan batuknya kayak konstan gitu loh. Kita bisa tahu Randy datang karena pasti ada suara batuknya dulu gitu. Situasi terparahnya itu Sampai nggak apa? one day dia batuk mengeluarkan darah. Ya, terus dia nelfon aku kayak, "Yang tadi aku batuk terus keluar darah." Langsung ke dokter paru hari ini juga aku bilang. Langsung scan paru-parunya bersih tapi ditemukan ada massa, tumor di rongga dadanya. Barulah kayak kita biopsi, akhirnya dari biopsi itu pertamanya dibilang, oh ini timoma nih namanya, harus operasi open chest surgery, kayak bedah toraks gitu. Jadi dia akhirnya operasi bedah toraks, diangkat tumornya, lalu tumornya itu diperiksa untuk diketahui lebih lanjut itu jenis kankernya apa. Dia malah belum bilang kanker ya, jenis tumornya apa, jinak atau enggak. Pas operasi itu kayak
dokternya tuh nyamperin kita keluarga gitu loh dan bilangnya tuh pertama gini, kalau dari karakteristiknya sih ini menurut pengalaman saya ini ada keganasan kayak gitu. Jadi di situ tuh momen yang paling kayaknya hancur banget gitu kayak oh my god ini Tasya keganasan. hancur. Tapi gitu. pikiran Randi dan perasaan Randi waktu mengetahui Nah itu belum didiagnosis itu? tahu bahkan itu dia belum tahu. Terus setelah dia recovery dulu karena kan operasi itu kan operasi besar banget yang mana kayak dadanya gitu tulang dadanya dibelah gitu dia harus kayak recover. Meanwhile kita juga menunggu hasil lab gitu bisa jadi kemungkinannya itu kanker paru yang mana kalau kanker paru mungkin sebagian parunya harus diangkat terus ada kemungkinan juga beberapa penyakit lah tapi yang kemungkinannya paling kecil cuman curable itu lymphoma Hodgkin dan ternyata Randi dapat yang itu walaupun rare tapi curable. Jadi di situ kita optimis ya menjalani segala treatment karena dokter bilang oh ini alhamdulillah ada obatnya nih untuk yang lymphoma Hodgkin gitu. Tapi gimana rasanya menunggu dokter bilang ini operasi cuma 5 jam tapi kamu harus menunggu sampai 8 jam? Nerve wracking banget kayak nggak bisa berhenti berdoa tapi di lain sisi juga sebagai seorang ibu aku masih punya Arasha yang waktu itu masih ASI juga jadi aku nggak bisa terus-terusan nemenin Randi justru di rumah sakit. Untungnya ada ibu bapaknya Randi yang saat itu bisa standby di rumah sakit jadi aku bolak-balik tuh selama 5 jam itu aku pulang dulu nyusuin anakku ya dikabarin doang sih paling kayak ini kayaknya operasinya lebih lama nih karena ternyata udah ada perlengketan di mana lah gitu-gitulah. Kadang tuh aku suka ngumpet-ngumpet nangis gitu dari dia. Iya. Randi tahu nggak? Aku baru tahu. Oh baru tahu. Dipersembahkan oleh